Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saiman rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita sampai di bab 13 Riyadhus Shalihin, kitab yang pertama, menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi ada begitu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala yang intinya saya bisa intisarikan kepada satu ayat, yakni surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi setiap kebaikan sekecil apapun, ya, setidak berarti apapun menurut kita, seremeh apapun, pasti ada ganjarannya. Karena sejatinya ketika kita bicara tentang perbuatan-perbuatan amal soleh, ini akan menguntungkan diri kita sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dinyatakan bahwa apa saja yang kau lakukan dari kebaikan maka sungguh Allah adalah maha mengetahui. Di ayat yang ke-197, apa saja yang kau semua lakukan dari kebaikan pasti Allah tahu. Begitu juga di dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, Allah SWT menyatakan, barang siapa melakukan amal soleh maka perbuatanmu itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Dan ayat ini berhubungan banyak sekali dengan ayat-ayat yang bicara tentang kebaikan. Adapun hadis-hadis yang menguraikan tentang ini juga banyak sekali dan tidak dapat diringkas secara keseluruhan. Tapi ada bagian-bagian yang kita bisa urai. Salah satunya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jundub bin Junadah, beliau menyatakan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma afdalun ibadah, afdolnya atau fadilahnya ibadah itu yang paling afdol yang mana? Maka beliau menyatakan beriman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya. Maka dia bertanya lagi, budak yang mana yang lebih utama, yang dipandang terindah bagi pemiliknya serta yang paling mahal harganya. Karena mungkin sebagian kita tidak melihat korelasi budak. Kalau di masa sekarang ini agak sulit nyari padanannya karena sudah tidak berlaku lagi. Tapi nanti akan ada satu masa di mana ketika peperangan terjadi, perbudakan akan terjadi lagi. Ya, akhir zaman. Sekarang udah akhir zaman, iya nanti paling akhir. Karena tanda-tanda besarnya belum muncul. Tanda-tanda kecilnya sudah banyak. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki, udah banyak kan ya. Yang berzina di jalanan banyak ya, kayak keledai, banyak. Tapi tanda-tanda besarnya belum. Ya, ad-dukhan, awan yang gelap belum. Ya. Beberapa lubang yang menganga, ya, bolongan-bolongan yang besar itu menelan beberapa muka bumi itu belum ada. Ya, matahari terbit dari barat belum. Ya. Kemudian dikatakan oleh dia bahwa kalau saya nggak bisa mengerjakan itu semua, jihad fisabilillah atau memerdekakan hamba sahaya, maka apa yang bisa saya lakukan? Beri pertolongan kepada seorang pekerja yang soni',
Soni itu pekerja yang menggunakan apa istilahnya, karena kefakirannya atau karena kekurangan keluarga gitu, itu disebutnya sebagai pekerja yang soni. Jadi dia bekerja karena miskinnya. Jadi apa sajalah, pekerja serabutan kalau di kita ya. Kemudian atau engkau mengerjakan sesuatu kepada seseorang yang kurang pandai bekerja. Ya, atau diistilahkan sebagai akhraq. Akhraq itu orang yang tidak bisa memperbaiki apa-apa yang sedang diusahakan untuk mengerjakannya. Jadi ya udah asal saja. Kalau tukang tuh kenek lah levelnya, nggak akan pernah naik jadi tukang. Karena apa ya? Cuma mindahin bata, cuma ngaduk semen gitu aja udah. Gitu. Dia nggak mungkin belajar sampai masang keramik dan seterusnya. Jadi pekerja kasar betul. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kalau engkau kan tahu ya Rasulullah bahwa saya orang yang kurang pandai bekerja dan saya sangat lemah sekali dalam sebagian pekerjaan. Maka Rasulullah SAW ambil degradasinya. Kalau nggak bisa A, B, C, D, maka kerjakan yang E. Apa itu yang E? Tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan demikian ini merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jadi tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, setidaknya kita jangan mengganggu ya, orang lain. Misalnya kita lebih piawai dari orang lain, gitu. Maka jangan pernah kemudian melukai orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Kalau di saat kita puasa boleh nggak ngomong kotor? Boleh, kotor gitu, boleh. Atau ngomong kasar gitu, boleh. Tapi mencaci maki ya nggak boleh. Kalau cuma ngomong kotor, ngomong kasar ya nggak apa-apa. Kopinya kasar, halusin lagi, gitu. Boleh. Kotor bersihin. Tapi mencaci maki, Allah SWT di dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama jelas menyatakan bahwa wailul likulli humazatil lumazah. Masuk neraka wail orang yang mengumpat dan mencela. Nah kita ini kadang-kadang tidak tahan lisan kita ini untuk komentar yang kadang-kadang pahit didengar orang. Ya. Maka satu kali pernah Rasulullah SAW, nah ini saya ada kuis nih siang-siang nih biar agak melek dikit. Hadiahnya iPhone 15 Pro Max dalam bentuk brosur. Saya tinggal kirim aja. Coba tebak ini kalau digolongkan klasifikasi hadisnya masuk golongan hadis apa? Jadi ketika Rasulullah SAW makan daging unta bersama dengan para sahabat, kemudian ada yang kentut, nggak bunyi tapi bau banget. Jadi ngampreng gitu. You know what the meaning of ngampreng? Ngumpul aja di situ baunya tuh, nggak pindah-pindah. Itu langsung Rasulullah SAW langsung menyatakan, barang siapa makan daging onta maka berwudulah. Kira-kira masuk klasifikasi apa ini? Bab Al-Maidah atau bab Taharah? Bab makanan atau bab wudu? Kayak nggak ada orang ini. Bab wudu atau bab makan? Persoalannya makan daging ontanya atau berwudunya? Siapa yang milih bab Al-Maidah, bab makanan? Ada berapa orang? Satu. Cuma satu segini banyak. 2, 3, 4. Lagi pada puasa nggak boleh makan makanan ya? Bisa aja ente. 4 orang yang ngacung. Kita lihat. Yang bab toharoh. 1, lebih banyak nih. 2, 3, tahan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisanya apa nih gak jelas. Dan dua jawaban itu salah. Itu hadis akhlak. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menyelamatkan orang yang perutnya bermasalah tadi
dengan mencegah para sahabat untuk tidak berkomentar macam-macam. Kira-kira mohon maaf nih, punya teman orang Arab enggak? Mohon maaf nih kalau ada yang keturunan Arab. Kalau saya kan kayak Arab nih, Arab maklum. Arab pati genah. Kalau ada teman orang Arab itu biasanya suka ngomong. Kalau namanya nyela, wah pahit tuh. Arab yang nggak bener sih, kalau Arab yang baik mau baik. Orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW itu celetukannya pahit. Mumpung belum diceletukin macam-macam, kalau bahasa kitanya orang Betawi pinggiran biasanya, set, siapa nih makan bangke kali ini. Nah, ucapan-ucapan begitu ditahan sama Rasulullah SAW. Gitu. Habis makan apaan nih? Oh itu celetukan. Itu langsung berdiri sambil kipas-kipas hidung gitu ya. Biasanya kan orang-orang kita begitu. Ditahan sama Rasulullah SAW dengan statement, barang siapa makan daging onta, maka berwudulah. Supaya apa? Supaya nanti enggak ketahuan siapa yang bermasalah perutnya. Karena kalau kentut pasti batal wudu kan. Maka Rasulullah SAW duluan yang justru beliau wudu duluan. Sehingga beliau ingin menyelamatkan sahabat yang perutnya bermasalah tadi. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat satu hadis hanya berdasarkan dari tekstualnya saja. Mesti dilihat dari beberapa tinjauan. Jadi perlunya kita berilmu itu seperti itu. Kemudian ada bagian yang kadang-kadang kita harus memahami bahwa bacaan-bacaan lafaz thayyibah itu seperti tasbih itu enteng, receh, remeh, urusan yang enggak berat banget lah. Tinggal bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi kadang-kadang kita menjadi keluh lidah kita ketika kita tidak punya kebiasaan untuk berzikir. Kan Rasulullah SAW ngajarin tiap malam itu kalau mendusin, kalau kata orang Betawi, kebangun. Wong Jawa ngarani ngelilir. Begitu melek gitu. Nah Rasulullah SAW sarankan ada 10 kata-kata atau 10 lafaz yang kemudian kalau kita bacakan ini Masya Allah luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu doang. Itu catatan langitnya Masya Allah. Maka siapa orang-orang yang mudah melisankan ini adalah orang yang membiasakan menjalankan keimanan secara sempurna. Keimanan secara sempurna itu yang kayak apa? Kita sudah pernah pelajari di pertemuan yang sebelumnya bahwa iman yang sempurna itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati. Dan berikut dengan amalan. Jadi kalau cuma sekedar melisankan saja, digenapkan dalam hati tapi tidak muncul sebagai sebuah amalan, perbuatan, maka tidak sempurna. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak memperhatikan penampilan kita dan harta. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah memperhatikan ila fi qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah SWT memperhatikan bagaimana kita menyelaraskan antara hati dengan amal. Saiman rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya, mari kita perhatikan ayat yang ketiga dari surat yang ke-61. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar di sisi Allah kalau engkau cuma pintar ngomong tapi tidak memunculkan perbuatan. Tidak cocok antara apa yang dia lisankan dengan yang dia kerjakan. Kalau di Jawa namanya istilahnya tuh kacang, ya, kakean cangkem, ya, ngelambe tok. Kalau tempat saya lebih kasar lagi Pak, MGT dibilangnya, main kita terus tok. Gitu. Apa? NATO, no action, talk only. Omdok,
ya, omong doang. Orang ini masuk fasik, minimal munafik. Kenapa? Tidak menyelaraskan antara apa yang dia lisankan dengan yang dia kerjakan. Berapa banyak di antara kita yang mohon maaf, ngaku muslimah tapi tidak mau pakai jilbab. Ngaku muslimah pakai jilbab tapi tidak mau pakai kaos kaki. Ngaku muslimah pakai jilbab, pakai kaos kaki tapi nggak pakai manset. Jadi tangannya kemana-mana, ini aurat tuh ini. Sepele bener. Belum lagi soal dagu. Berapa banyak perempuan yang nutup jilbabnya sampai dagunya kemana-mana kan, sampai leher biasanya ngikat apanya jilbabnya. Sementara dagu yang di bawah kulitnya ini, di bawah dagunya ini itu juga aurat. Jarang ada yang mau pakai tambahan jilbab buat dagu, padahal ada kalau dijual, cari di Shopee, cari di Lazada, Tokopedia banyak. Ya. Buat penutup dagu atau minimal pakai khimar, ya. Yang agak tricky biasanya pakai masker gitu. Dia nggak mau pakai cadar tapi pakai masker. Sebetulnya tujuannya untuk nutupin dagunya tadi. Gitu. Nah, para pria gitu ya, enggan sekali kemudian menampakkan keislamannya. Nggak mau piara jenggot, bukan nggak mau piara Ustaz, nggak numbu. Oke, kalau itu dimaklumi lah ya kalau itu ya. Mau dipakai obat apa aja, mau Firdaus oil, mau kemiri, mau apa, nggak numbu aja. Itu sih dimaklumin lah. Tapi ada orang yang kemudian pengennya klimis saja. Padahal Rasulullah SAW menyatakan habiskan atau cukur kumismu, panjangkan jenggotmu. Gitu, sebuah ciri. Atau minimal pakai peci deh. Gitu. Yang nggak pakai peci tersinggung, mohon tersungging saja senyumnya. Berapa sih peci? Cuma buat sholat aja nggak apa-apa kok. Gitu. Ada larangan nggak pakai seragam kantor terus pakai peci itu, ada larangan nggak? Kalau nggak ada pakai aja. Kadang-kadang ada beberapa kantor yang kemudian nggak punya seragam kayak ini. Kalau ini kan seragam kantornya jelas gitu ya. Ada yang nggak pakai seragam kantor, pakai kaos polo juga nggak apa-apa. Ya, startup yang swasta itu kadang-kadang. Tapi begitu masuk ke Jumat, dia bawa koko dari rumah, pakai peci. Jadi ingin menunjukkan keislaman, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus apa lagi? Ini bulan Ramadan. Ya, banyak sekali yang Rasulullah SAW menyatakan kuncinya Ramadan itu cuma 3. Baca Al-Quran banyak-banyak, sholat banyak-banyak, sama sedekah banyak-banyak. 3 doang. Kenapa? Saya sering melihat datang ke satu masjid, ada orang yang tidak mau mengerjakan sholat sunnah. Mungkin belum tahu ilmunya. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam, maka surga dipersiapkan untuknya. Allah akan bangunkan surga buat dia. 4 sebelum duhur, ya, 2 setelahnya, boleh nambahin jadi 4, boleh nambahin 4 sebelum asar tapi tidak muakkad. Kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, sama qabla subuh, 12 total. Kira-kira sudah habis di situ gaya kita untuk sholat sunnah? Enggak, banyak banget. Sholat wajibnya cuma 5 kan? Enggak usah tambahin kalau sholat wajibnya mah. Yang sunnah-sunnahnya aja. Datang ke masjid ada tahiyat masjid. Ya. Sebegitu hebatnya sholat? Iya. Karena begini, Rasulullah SAW menyatakan awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal dihisab oleh Allah SWT pertama kali pada seorang hamba di hari kiamat nanti sholatnya. Sholatnya benar, benar semua. Sholatnya hancur, hancur semua. Bahkan untuk orang yang gak doyan sholat sunnah, saya cuma ngasih tahu ada satu hadis yang Rasulullah SAW bilang begini. Seandainya orang tahu betapa pahalanya sholat itu seperti apa, kalau dia tahu pahalanya seperti apa, maka dia akan sholat terus, enggak kelar-kelar. Dia akan terus sholat karena tahu pahalanya. Ini kita enggak tahu. Jadi kira-kira kalau Rasulullah SAW ngasih tahu begitu itu berarti apa?
Dahsyat banget itu. Cuman sayangnya kita nggak kelihatan. Coba misalnya sekali sholat, assalamualaikum, 2 juta gitu kan di depan ada pluk gitu. Enak kali ya gitu ya, kaya kita di sholat. Kalau yang pakai tahajud 50 juta gitu, wah tahajud kita. Tapi sayangnya Allah SWT berikan dengan bentuk keberkahan, dengan bentuk hidayah, dengan bentuk pemahaman ilmu, dengan kenikmatan ibadah. Ada lulusan Mesir Pak, saya lupa masjidnya apa, tapi dibawa sama syekhnya ke salah satu masjid. Begitu sholat tarawih, rakaat pertama itu malam pertama dia tarawih diajak sama syekhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasalah Al-Baqarah ya, standar. Paling 5-10 ayat udah gitu kan. Terus Pak sampai kelar. Waduh. Kira-kira kalau Al-Baqarah dibaca tartil Pak, berapa jam tuh? Berapa juz? 2 jam. 2 jam setengah. Dan belum selesai. Belum ruku. Waduh. Itu kapok-kapok itu. Udah masuk Ali Imran, Pak. Full. Setelah Anisa setengah baru ruku. Allahu Akbar. Dipikir paling imamnya capek, bentar lagi juga Al-Ikhlas ini. Al-Kautsar paling. Enggak ada Pak. Sampai menjelang subuh 15 juz. Jangan buset, subhanallah. Masya Allah. 15 juz. Udah hampir enggak dapat sahur itu. Dan mereka menghatamkan di masjid itu sebulan itu 60 kali. Allah. Kita dikasih satu juz saya jamaah batuk-batuk itu. Salat itu begini. Kalau nanti Allah SWT menghitung salat kita dikumpulin jadi satu. Salat wajib katakanlah hancur deh. Karena gak khusyuk gitu ya. Atau sholat wajib yang kita lakukan tidak dilakukan berjamaah misalnya. Lebih banyak di luar misalnya. Para petugas-petugas lapangan ini hati-hati. Ya, menggampangkan nggak mau nggak mau jamaah. Mending sholat sendiri aja, lama nungguin yang lain. Sholat sendiri. Kebanyakan sholat wajib sholat sendiri. Ternyata nggak diterima sama Allah SWT. Dalam kitab Durrah, Durratun Nasihin, itu ada malaikat rahmat yang kemudian selalu mencari orang yang sholat berjamaah. Dicari satu orang, diterima oleh Allah SWT, maka seluruh yang sholat, yang berjamaah bersamanya, diterima semua. Artinya meskipun cuma berdua berjamaah, maka diterima semua. Jadi dalam tataran fikih itu kebayang enggak? Sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Dicari mana yang paling diterima sama Allah SWT dari sekian juta orang. Jadi kalau Ramadan gini biasanya kalau itikaf itu kan ngendep semua pada situ Pak. Gak keluar-keluar. Maka bisa dipastikan kalau dengan extension gedung yang baru ini bisa 10 jutaan kapasitas. Jadi satu orang yang sholat berjamaah di situ tidak hanya mendapatkan setara, tapi makhrujul hurufnya dibagusin setara yang paling bagus. Tartilnya disetarakan dengan yang paling tartil. Tumakninahnya terserah ini mau osteoporosis apa asam urat apa pelan-pelan gitu sholatnya. Pokoknya dicari yang paling tumakninah, maka dipilih semua tumakninahnya disetarakan sama beliau. Sampai kemudian ya mujawadnya yang mana disetarakan semua dan dikatrol.
disetarakan. Baru dikali 27 derajat kalau berjamaah kan. Baru dikali banyaknya orang. Allahu Akbar. Kali banyaknya orang. Berapa tadi kapasitas? 10 juta. Kali 100.000 kalau Masjidil Haram. Masya Allah. Maka kalau ada orang yang punya keinginan untuk umroh di Ramadan, mudah-mudahan Allah kabul. Nabung dikit, lama-lama insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekali sekarang fasilitasnya udah luar biasa. Murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. Insya Allah. Nah, kemudian, tapi jangan hitung-hitungan banget ya, karena hitung-hitungan itu kan kalau Allah terima ya. Kan pasti terima, iya, tapi maksudnya gini, jangan hitung-hitungan bahwa seolah-olah kayak punya deposit gitu, enggak, jangan. Berharap saja bahwa Allah SWT berikan pahala sebanyak itu. Jangan sampai kemudian balik ke Indonesia merasa masih punya banyak saldo gitu, masih punya deposit, terus jadi nggak sholat balik ke Indonesia, ya nggak gitu juga. Itu Allah bisa ngutang sama dia itu kalau kayak gitu, jangan. Nah, sholat sunnah itu kata Rasulullah SAW di hadis yang tadi, Allah SWT melihat seseorang itu akan diperhatikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dalam sholatnya. Sholatnya keganggu atau enggak. Maka setiap sholat wajib yang dia jarang kerjakan secara berjamaah dan tidak banyak orang yang dia ikuti pada saat berjamaah, maka sholat dia menjadi kurang kualitasnya. Yang bisa menyelamatkan apa? Sholat sunnah. Maka para ulama menyatakan sholat sunnah itu menyelamatkan sholat wajib, penambal sulam amal ibadah kita dalam sholat. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Hajinya yang wajib akan ditambal sulam dengan umroh-umroh sunnahnya. Rasulullah SAW itu ibadah hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Zakat akan dipenuhi dengan sedekah dan infaknya, disempurnakan. Saum wajibnya akan disempurnakan dengan saum-saum sunnahnya. Jadi amalan-amalan wajib ini bisa diselamatkan dengan amalan-amalan sunnah. Setidaknya 3 tadi deh, baca Quran yang banyak di Ramadan. Gitu. Jangan kebanyakan main HP, nyekrol HP nggak penting itu sia-sia habis buat ngabisin Ramadan ini. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan, sesungguhnya dia betul-betul tertolak dari kebaikan yang sejati. Nah kemudian selain baca Quran, sholat dibanyakin. Kalau yang nggak biasa sholat sunnah, biasain deh. Mulai nambah, habis wudhu sholat, masuk masjid sholat. Sebelum sholat, waktu setelah azan, sampai sebelum menunggu qomat itu boleh nggak kita sholat? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW dari hadisnya Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW menyatakan baina adanain sholatun. Di antara 2 azan itu, qomat sama azan, itu ada sholat 2 rakaat. Nah kalau kita masuk dalam konsep itu, pokoknya ada kesempatan sholat, ada kesempatan sholat. Kenapa sholat? Sholat itu kata Allah SWT di surat 29 ayat 45, punya fadilah yang jauh lebih besar daripada zikir-zikir yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat itu zikir yang paling besar. Maka yang ketiga sedekah. Sedekah itu sebisa mungkin dari mulai subuh. Kalau bisa seharian tuh. Dibajetin kalau perlu. Pas Ramadan kira-kira berapa persen dari gaji? 30%? Wah kebanyakan Ustaz. Loh, kalau memang kita bisa masuk surga gara-gara sedekah, kenapa enggak? Banyak orang yang menggampangkan atau meremehkan seolah-olah sedekah itu begitu recehnya. Enggak. Kadang-kadang kalau kita kemudian sedekah itu Allah SWT punya begitu banyak ayat yang menjamin bahwa ketika seseorang bersedekah itu Allah ganti ganjaran pahalanya, Masya Allah. Di surat 6 ayat yang ke-160, 10 kali lipat. Surat 2 ayat 261, 700 kali lipat.
Surat 4 ayat 85 tak terhingga. Enggak ada hitungannya. Bi ghairi hisab. Di surat 3 ayat 92 kebaikan yang sempurna akan dilimpahkan kepada kita. Dan banyak lagi yang lain. Kalau istilahnya mau hitung-hitungan sama Allah, adalah pasti kalah kita. Maka 3 kunci tadi, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat, perbanyak sedekah. Ini masih panjang berkait dengan bab mengajarkan kebaikan ini, mudah-mudahan masih bisa ketemu di setelah lebaran ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kita untuk tetap semangat menjalankan ibadah kita di bulan puasa ini. Dari mulai baca Qur'annya, sholatnya, sedekahnya, sehingga kita menjadi manusia yang keluar dalam keadaan takwa di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah dikuatkan kita untuk menjalankan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.